Greg, lihat Riko cium perutnya. Hamil. Namanya jadi manggilnya apa? Ayu? Ngeliat juga deh. Colokan lihat juga ya. Cium perutnya Ayu. Saya nyium perut kamu bodong deh. Mbak Ayu? Ya. Ini suaminya? Iya. Beneran? Kok bisa mau sih? Dia kan udah akad nikah. Ya nggak kok Udah mau. akad, iya, kok mau gitu, nikah. Mbak Ayu kan masih muda, cantik, ya kan? Bapak umur berapa? Saya 41, 40. Ya ampun, sama ukuran kaki saya aja banyakan umur dia loh. Iya memang. Bangetan banget nyamain gua sama sepatu. Ya kok mau sih? Kenapa sih? Kan Riko tua, cadel, Itu lebih kejam lagi tuh sebelah sana. ya kan? Cakep ya. Ya cakep sih relatif ya. Cuman dia kan nggak masuk lah teori relativitas itu gitu. Kenapa ya? Kenapa? Kita pertama kali ketemu itu kan memang nggak langsung ya Mas, nggak langsung deket lah gitu. Sama-sama takut, saya takut deketin Mas Riko. Taunya aslinya itu di mana waktu dunianya. Tahu aslinya Mas Riko itu dari mobil. Jadi kebetulan juga saya kan nggak Anda suka. matre banget. Bukan, maksudnya dari situasi mobilnya yang bersih gitu yang Anda nggak masuk bau mobilnya? asap rokok. Ngapain Anda? Pasti dibersihin karena Mbak Ayu mau naik aja kali. Anda Pertama-tama iya mikirnya gitu. kenapa bisa masuk mobilnya Riko? Jadi waktu itu setelah 5 bulan ya Mas ya. 5 bulan. Setelah 5 kita bulan? Dari pertama nggak- ketemu. Dari pertama ketemu kita nggak Diajak pernah jalan? ketemu lagi. 2012 itu. Waktu itu sempat dekat gara-gara kita ketemu di supermarket. Di kampung ya. Ketemu di supermarket. Awal ketemu di besoknya- supermarket? Enggak, awal ketemu di acara broadcast. Oh di broadcast. Dia ngapain di Kampus. situ? Waktu itu Mas Riko sebagai narasumber, Narasumber. saya panitia. Anda panitia. Oh. Ih, pintar banget sih Riko Ceper nyari anak-anak kampus. Ya masa nyari di tempat Dharma Wanita. Lu deketin. Terus masuk ke mobil nih. Enggak, itu udah lama, Wow. jadi udah Iya, iya, iya. Terus masuk mobil Terus bersih saya lihat, mobilnya. wah mobilnya bersih, udah gitu saya perhatiin juga nggak ngerokok gitu, karena kebetulan kan saya kurang ini ya, saya kurang suka lah gitu kalau sama cowok perokok. Jadi kenal sama Mas Riko berhari-hari, udah berbulan-bulan lah ya, udah lama. Oh ternyata Mas Riko itu orangnya nggak perokok, terus dia low profile, itu yang saya suka. Jadi mungkin juga banyak dunianya Mas Riko kan yang dunia aku ini dunia aku aja, jadi nggak gabung sama orang-orang yang di bawah kayak gitu. Kenal juga seiring waktu berjalan, kenal lagi sama teman-temannya Mas Riko di Senayan, di lapangan bola. Ngerti nggak? Ngomong panjang-panjang tuh nggak ngerti lagi. Ngerti. Lu tuh nggak ngerokok, nggak punya duit. Apa? Salahnya apa? Buat kesehatan, biar badannya kayak Mas Dedi. Iya kan bener, nggak ngerokok kan? Ya. Ya udah bener, salahnya di mana? Terus kebanyakan di rumah juga Mas, kalau lagi nggak ada kegiatan. Ya karena nggak ada job itu. Kalau lagi nggak ada kegiatan dia di rumah. Iya, dan nggak ada duit tadi. Kurang suka kongko gitu. nggak suka kongko-kongko. Jadi banyak kesamaan lah sama saya. Yang pertama kali menyatakan cinta siapa? Mamanya ya? Kenapa jadi mama? Ya saya lah. Loh. Tapi kan dia masih usianya beda nih gitu. Bisa masuk ke lingkungannya dia. Sejauh ini Sebagai bisa. bapak ya paling ya di antara Awalnya sih teman-teman beda ya. keyakinan kita. Ngeri. Saya yakin sama dia, tapi dia nggak yakin sama saya. Saya nyatain, kemudian dia minta waktu berapa lama untuk pertimbangin mungkin. Dan Nyatain lain apa? pengen kenal lebih dekat, Oh. pengen membina hubungan lebih serius. Terus kenapa tiba-tiba dinikahin? Kan udah jalanan, Berapa udah lama? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Orang tuanya Ayu setuju? Nggak shock pertama kali ketemu Kak Riko. Ibunya Iya misalnya Ayu nggak bisa cari yang beda-beda 5 tahun aja gitu. pertama sih shock mak, ibunya Astazah Ayu, kamu jadian sama jenglot. puas. Sabar Pak. Ya kan proses pendekatan segala macam, akhirnya nggak ada, insya Allah nggak masalah. Nggak masalah. Ya, saya suka dari dia punya busana awalnya. Busananya apa? Nggak melulu gamis ya, tadi ganti baju aja buat hitam putih. Kalau dia ke kantor juga biasa, tapi artinya dia nggak suka yang menonjolkan aurat. Dari pertama saya kenal dia, Dari pertama kenal. betul-betul yang seorang yang istilahnya syar'i. Jadi saya lihat, wah oke, jadi saya kejar, gitu. Dapat. Insya Allah perjuangan dan dapat.
Benar, untuk mendapatkan sesuatu yang bagus itu terkadang perjuangan juga sulit. Nggak gampang. Untuk saya, karena dia takut lingkungan saya kan dunianya, sering di Trans 7. Dunianya emang kenapa lingkungan di Trans 7? Anda maksudnya apa? bukan maksudnya sering tampil TV, artinya entertain. Yang dunianya selebritis, gegap apa gemerlap, ada kekhawatiran. Ini lama di pesantren. SMP SMA-nya di pesantren internasional santri. Ayo, nggak ngeri gitu loh dulu. Artis selebriti mau public figure itu tidak begitu. Tuh. Banyak yang baik-baik, kecuali Rico ya. Tapi banyak yang baik-baik. Oke, Iya. beda berapa tahun? 15 tahun, nggak apa-apa lah. Saya punya pasangan yang beda 45 tahun. Hah? Oh iya. Gimana tadi iyanya? Ya, oh iya lupa. Ada yang ngomong sendiri ya. Lupa skrip. Ada yang ngomong sendiri. Iya itu. Nanti gitu kok ke orangnya ya. Ini adalah Mark Sungkar dan Santi. Nah, halo, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Apa kabar? Idola. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Di mana ini duduknya? Duduk aja. Anda di sebelah sini aja. Ya. Saya sini aja dulu nggak apa-apa. Jauh dong dia dari istrinya, Pak. Nggak apa-apa loh. Jadi Oh ya udah deh. Nah, Bener nih suruh pindah deh. bener pindah aja. Maaf ya. Iya. Gua demi Tuhan, gua udah mau pulang tadi. Jangan. Ini saya. Oh baik tuh. Ini saya. Dengerin dulu, tadi dia mau pulang. Tadinya calon mertua saya nih. Wush. mau ngelamar yang mana? Saya mau dinikahin sama Tengku Wisnu. Gua lihat lu dikerjain tadi, gua udah mau pulang. Kan? Bener, gua udah mau pulang. Gua bilang ini hitam putih. Zaman dulu TV hitam putih itu juga nggak enak dilihat. Kualat lo. Ini gua yang nggak mau. Takut ya? Dia penggemarnya Dedi. Oh, terima kasih. Kita tuh sebenarnya gini, sebenarnya kita bukannya pertanyaan-pertanyaan kita tuh pertanyaan yang mewakilkan masyarakat. 45 tahun bedanya. Tadi begitu ngomong, dia kurang ajar banget. Gitu katanya. Kayak Riko. Ngomongin saya? Iya. Dia ngomongin saya? Iya. Nggak berani dia. Oh, fitnah. Kita ada rekamannya loh, Rik. Tadi ekspresi saya gimana emang? Hah? Hebat ya? Gitu. Oh, hebat ya. Oke, tapi langsung aja. Ini jadi bedanya berapa? Bedanya 15 tahun, beda 45 tahun. Iya, hampir. Hampir 45 Hampir tahun. kurang 2 bulan ya. Kurang 2 bulan. Nah, itu Iya. gimana menyesuaikannya kan susah nih. Sekarang sesuai nggak? Sekarang sesuai, tapi kan menyesuaikannya Ya udah susah. itu jawabannya. Tapi susah kan? Ya kalau pertama-tama susah. Pertama-tama susah. Setelah udah jalan gampang. Setelah jalan gampang. Oke, Iya. saya nanya sama Santinya. Gampang nggak nyesuaiin? Kan usianya jauh banget. Karena kenal kan udah lama juga, Oh, kenal udah lama? udah lama. Jadi saya kerja di perusahaannya, udah kenal. Dari pertama kenal itu saya nunggu dia lagi sholat duha, lagi ibadah gitu. Ya dari situ yang masya Allah gitu ya, dia kan artis tapi ibadahnya taat. Terus dari kesehariannya dia juga suka menolong orang, jiwa sosialnya tinggi. Jadi dia lebih mementingkan orang lain daripada diri dia sendiri, itu sering saya lihat. Di situ ya, saya kan emang nyari jodoh yang baik untuk saya, untuk agama saya, dan untuk hidup saya ke depannya. Di orang terdekat saya itu ya dia yang saya pilih. Makasih. Dia terkesima, nggak nanya-nanya. Iya, saya lagi mikir. Tapi oke, kalau misalnya menurut Santi baik dan sebagainya dan kagum dengan sifat dan sebagainya, saya terima karena memang misalnya Omak memang mengagumkan itu. Tapi gini Om, terpikir nggak misalnya dari Santi sendiri ketika nanti punya anak yang sudah dewasa, berarti kan anak jauh banget usianya nih Om. Nah, Gini, setiap orang kan punya rencana dan juga punya visi ke depan ya. Saya target kalau dikasih ya, target saya 98 tahun umurnya. Kalau Dedi kan cuma
67 67 targetnya kan ya. 67 udah lewat kan? 60, saya nggak apa-apa, daripada saya hidup tapi di kursi roda 67 lewat aja nggak Enggak, apa-apa. saya 98 masih bisa main bola nanti. Masih bisa main bola? Insya Allah masih bisa. Wih, luar biasa. Nah makanya dia hati-hati dari sekarang. Apalagi ada yang harus dijaga ya, dan haknya harus diberikan. Sekarang saya super. Daripada yang sebelum-sebelumnya saya olahragawan, sekarang lebih lagi gitu, karena ada yang harus dijaga gitu. Tapi memang rencananya mau punya anak? Oh iya dong, tiap saat berdoa pengen punya anak gitu. Dan saya kepingin kali ini kalau punya anak dari kecil saya didik jadi petani. Jadi petani? Iya, saya pengen petani Indonesia tuh kaya gitu. Beneran jadi petani? Bener, saya sendiri petani sekarang. Udah 10 tahun lebih. Oh, oke. Nah, kalau Santinya sendiri menyesuaikannya gimana? Ada nggak teman-teman yang ngomongin? Pasti lah ya kalau yang ngomongin. Cuman ya itu kan masalah pikiran dia sama dia sendiri ya, bukan masalah saya. Jadi ya biarlah gitu. Lihat suami aja udah enak, ngapain sih mikirin yang nggak enak? Jadi nggak mikirin? Biasanya ngomongin apa teman-teman? Nggak pernah langsung sih ya, cuman dengar dari teman aku sendiri juga yang aduh nikah sama atasan sendiri atau apa ya usianya jauh, cuman ya udah nggak usah ditanggepin juga. Dari tanggepin? Nggak penting sih. Kalau sama anaknya Omar kan berarti Mbak Santi beda umurnya nggak terlalu jauh gitu, nggak canggung, nggak jadi Kayaknya gimana gitu. dari pertama kenal mereka juga mereka orangnya ramah, supel, nggak ngebeda-bedain mereka siapa, saya siapa. Enak, dari situ juga saya kagum sama keluarga dia. Nggak pernah apa ya, kalau gabung ketemu tuh udah ngobrol biasa aja gitu, nggak yang aduh saya artis kamu cuman siapa sih karyawan gitu, nggak kayak gitu. Jadi makanya pas nikah juga Zaskia yang buatin baju, ini juga pakaian Zaskia gitu. Nah, pada saat dilamar orang tua Santi tanggapannya gimana? Sebelum nggak langsung dilamar kan ya, karena kan kenalnya juga udah lama, perlahan-lahan bilang sama orang tua yang aduh nggak usah mikirin nikah dari umur 17 tahun dia udah bilang apa mau rencana mau jadiin saya istri. Saya Dari bilang usia ke orang 17 tua, tahun? Wow. iya. Wow. Ini sekarang Mbak Santi umur berapa? 21 mau 21. 21. Oke. Iya, dia 3 Enggak. tahun kenalnya. Dipesan dulu gitu. Di booking ya Om. Booking dulu. Iya. Takutnya diserobot orang. Enggak bercanda. Cuman penjajakan saja kira-kira kalau saya ngomong gitu setelah 1 tahun lebih gitu ya, hampir 2 tahun kenal gitu ya. Dia nggak langsung jawab gitu ya. Berubah memang wajahnya. Setelah 3 bulan baru ngasih jawaban gitu ya. Mau tapi dengan catatan. Apa itu? Tunggu 3-4 tahun lagi. Dan ditunggu tuh ya? Jadi ya kelamaan kalau 3-4 tahun lagi kan, berarti setelah dia umur 22-23 gitu ya. Akhirnya lama-lama ya karena semakin tahu karakter masing-masing, akhirnya dia yang menyampaikan sama orang tuanya. Nah, terus orang tua gimana tuh Santi? Ya pertama bilang sih langsung yang aduh udahlah nggak usah mikirin nikah, kerja aja, yang maksudnya mau kerja nggak usah mikirin nikahan gitu. Besok aja nikahnya, nggak ditanggepin Tapi dikiranya. orang tua tahu maksudnya menikah dengan siapanya sudah dikasih tahu? Iya udah tahu, cuman pikiran orang tua kan ini anak masih labil, sekarang iya besok enggak, nanti gimana kalau udah nikah. Ya orang tua kan mau yang terbaik untuk anaknya ya. Cuman ya perlahan-lahan 2 tahun lebih ya nggak yakinin orang tua. Orang tua sendiri juga kenal baik, kenal dia kesehariannya, jadi ya setuju. Dari setujuin? Iya. Tadi bicara tentang anak-anak. Nah sekarang kalau anak-anaknya Om Mak manggil Santi apa? Santi. Oh tetap, jadi 3 panggil ibu dan Nggak sebagainya. mau saya, ibunya yang sebenarnya itulah ibunya gitu. Dia bukan ibu anak-anak saya, dia adalah istri bapaknya gitu. Jadi saya tidak ingin merancukan ada ibu tiri, ada anak tiri, tidak ada. Mereka teman gitu. Mereka menghargai Santi sebagai istri ayahnya,
dan Santi menghargai anak-anak sebagai anak dari suaminya. Saya tahu, maksudnya sekarang kan waktu itu saya ngundang anak-anak Om juga ke sini kan, Iya. dan mereka senang sekali ketika saya tanya Om menikah. Tapi awal-awal ketika mereka tahu, apakah mereka langsung terima atau banyak pertanyaan dulu? Mereka ingin saya cepat menikah ya, karena ibunya sudah menikah. Lalu ketika saya sampaikan bahwa yang kemungkinan jodoh saya itu Santi, mereka mengajukan keberatan. Kaget dulu awalnya. Kaget tidak, tetapi mengatakan, Pak, apa nggak bisa cari yang lebih dewasa umurnya gitu ya. Saya jawab bahwa saya tidak menentukan jodoh saya kan nggak pernah gentayangan kemana-mana cari iklan jodoh atau apa gitu ya. Nah ini mungkin, saya katakan mungkin, ini pun juga belum tentu karena orang tuanya juga belum setuju. Nah kalau ini jodoh papa bagaimana? Akhirnya anak-anak ya kalau sudah jodoh mau diapakan gitu. Yang penting papa yakin bahwa dengan Santi ini yang terakhir. Jadi akhirnya semua setuju. Alhamdulillah semua setuju. Oke, luar biasa. Kita lanjut lagi, saya satu ini ceritanya, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ternyata Wajar. Gue bukan belain Dedi, wajar. Iya. Saya kan bilang kalau ngomong suka kenyataan banget. Wow, ini kurang ajar. Ini kurang ajar.